Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Gus Gaul, pemirsa. Jadi masih membahas akhlak lil banin, bagaimana membentuk karakter, perilaku, adab bagi seseorang mulai dari anak-anak, dan ini sangat penting. Kemarin-kemarin sudah membahas tentang hubungan kita sesama saudara dan lain-lain. Kita akan masuk pada bagaimana hubungan kita seharusnya dengan tetangga kita dalam bab Hamidun Wajironuhu. Nah, mau dibahas penjelasannya seperti apa? Silakan Pak Miftah untuk dibahas tentang adab, etika, atau tata krama bertetangga. Monggo, Pak. Iya, terima kasih. Hamidun Wajironuhu, ini ada contoh bagaimana membangun rukun tetangga yang bagus gitu ya, yang dicontohkan oleh Hamid. Hamidun waladun thayyibul qalb. Jadi Hamid ini adalah seorang anak yang memiliki hati yang bagus. Ya nggak ada ceritanya anak kok tiba-tiba bagus itu kalau nggak diajari sama orang tuanya kan nggak mungkin lah. Mungkin Hamid ini di rumah sudah diajari bagaimana kalau nanti keluar rumah bertemu dengan teman-temannya, kan gitu ya. Hasanul adabi mahbubun inda usratihi wa jiranihi. Hamid ini adalah pribadi yang bagus, yang disenangi oleh saudara-saudaranya, keluarganya, dan disenangi juga oleh tetangganya. Kenapa? Li'annahu ma yu'di auladahum wala yatakhasamu au yatasyatamu ma'ahum. Jadi Hamid ini adalah anak yang tidak pernah ngelarani hati tanggane, kan gitu ya. Nggak pernah membuat sakit hati tetangganya. Kadang-kadang anak-anak ini yang sudah terbiasa, ya pokoknya saya senang kan gitu ya, nggak memperdulikan tetangganya. Ada kan yang seneng lagi belayar-belayar sepeda motor atau lagi ngencengin suara musik, nggak memperdulikan kalau ini mengganggu tetangganya. Lah ternyata Hamid ini adalah anak yang pengerten gitu ya, yang tahu bagaimana harus berbuat baik kepada tetangganya. Wala yatakhasamu au yatasyatamu ma'ahum. Tidak pernah mengajak bertengkar dengan tetangganya, apalagi berkata yang kurang baik gitu ya. Kan kapan hari ada rumah yang ditembok oleh tetangganya gara-gara katanya kalau ketemu itu suka mengucapkan perkataan yang kurang baik lah. Bisa jadi ini awalnya dari sesuatu yang kecil sebenarnya. Ketemu nggak mau menyapa, atau kalau ketemu itu omongannya kasar, sengak, nggak enak gitu ya. Maka dicontohkan di sini Hamid ini adalah pribadi yang bagus, wala yuqati'u ahadam minhum. Jadi tidak pernah memutus tali silaturahim di antara tetangga-tangganya sama tetangganya. Wa kana yata'allamu auladi jiranihi. Jadi Hamid ini ternyata sekali waktu biasa belajar kelompok dengan anak-anak tetangganya. Ini luar biasa ya. Kalau dulu kan biasa anak-anak kalau pulang sekolah kemudian berkumpul bermain dengan teman-temannya. Kalau sekarang ya perginya ke bimbel gitu ya. Nah, ini yang bagus sebenarnya. Bagaimana anak-anak ini di lingkungan itu ada yang nuwei istilahnya, ada yang memandu bagaimana mereka bisa belajar berkelompok ya, belajar apapun yang baik terkait dengan mata pelajaran, entah itu yang diajarkan di sekolah, di madrasah, atau mungkin belajar Al-Quran secara bersama-sama begitu ya. Fi madrasatin wahidatin. Jadi karena mereka sekolah di satu tempat akhirnya biasa kalau pulang sekolah mereka belajar bersama-sama. Wa kulla yaumin yamshi mahum idza arada ayyasira ilal madrasah. Jadi mereka biasa kalau mau berangkat ke sekolah itu berjalan bersama-sama karena memang jarak antara rumah dengan sekolahnya itu nggak jauh. Kalau sekarang kan karena orang tua khawatir ya, sehingga diantar karena khawatir kalau di jalan kenapa-napa, maka kemudian anak-anak lebih cenderung ketergantungannya kepada orang tua itu tinggi sekali. Tapi kalau dulu itu biasa berjalan bersama-sama dengan teman-temannya, atau bersepeda bareng-bareng. Iya, bersepeda bareng-bareng menuju sekolah, sehingga nanti di jalan itu sambil bersepeda itu sambil ngobrol kan gitu ya, atau mungkin jalan bersama-sama menuju sekolah itu ngobrol-ngobrol kan begitu ya. Wa kadzalika idza arada ayyarji'a. Jadi kalau mereka pergi ke sekolah bersama-sama, kemudian pulang dari sekolah itu juga bersama-sama. Wa fi waqtil laibi yal'abu ma'ahum.
Jadi apa ini berangkat sekolah bersama-sama, pulang sekolah bersama-sama, bermain pun mereka juga bersama-sama lah. Sekarang ini kayaknya ini ada menjadi sesuatu yang hilang gitu ya. Kebersamaan dengan teman-teman itu apa ini waktunya sangat sedikit sekali karena memang rata-rata anak-anak sekarang kan mainannya canggih-canggih gitu ya, sehingga cenderung mendorong anak ini untuk bersikap individualis gitu ya, karena memang pengaruh zaman juga lah. Ke depan bagaimana anak-anak memang kita sarankan agar mereka bagaimana diberi kesempatan untuk bermain dengan teman-temannya dalam kesempatan yang proporsional itu tadi ya. Jadi mungkin bisa bermain sepak bola atau mungkin main bola voli atau mungkin sepak takraw dan seterusnya, sehingga fisiknya ini sehat, nggak matanya kemudian dipaksa terus untuk melototi laptop atau HP. Ini kan ke depan sangat mengganggu terhadap kesehatan. Dan fungsi sosialisasinya juga jalan. Iya, jalan. Maka kemudian bagaimana anak-anak kita ajarkan mereka berangkat sekolah bersama-sama, pulang sekolah juga bersama-sama, ketemu kalau waktu ada kesempatan istirahat bermain bersama-sama. Agar apa? Anak-anak bisa saling mengenal satu dengan yang lainnya tentang karakter dan kebiasaannya. Lah ini penting untuk kita lakukan. Wa kana yuhibbu ayyusa'idal muhtajina minhum. Jadi Hamid ini adalah pribadi yang bagus yang biasa membantu teman-temannya kalau kemudian teman-temannya butuh pertolongan. Sebagai contoh misalnya kalau bersepeda bersama-sama, itu kan kadang-kadang yang namanya gearnya itu kan lost doll gitu ya. Itu kemudian Hamid biasa membantu kalau kemudian memang diperlukan oleh teman-temannya begitu ya. Wa idza lam yara ahaduhum sa'alan. Jadi kalau temennya biasa ngumpul bareng-bareng, tiba-tiba kok ini nggak ada gitu ya, maka Hamid ini biasa kalau dia tidak muncul ini akan dicari sama teman-temannya. Kenapa? Hamid adalah pribadi yang bagus, yang suka membantu, ramah kepada teman-temannya, sehingga kalau nggak ada itu nggak seru gitu ya. Hamid nggak ada itu ya, maka teman-temannya sangat merindukan kedatangannya. Wa idza marida zarahu fi baitihi. Kalau dia sakit maka teman-temannya akan datang mengunjunginya, memberikan semangat untuk bagaimana agar dia segera sehat dan kemudian bisa bermain kembali. Wa hakadha 'asha Hamidun ma auladi jiranihi fi unsin wa sururin. Jadi Hamid ini adalah pribadi yang sangat menyenangkan bagi anak-anak tetangganya yang hidup dalam situasi yang menyenangkan dan penuh dengan kedamaian. Lain halnya kalau anaknya suka usil, biasanya wes ojo dimori katanya kan begitu ya, nggak usah diajak bermain bersama-sama kalau anaknya ini suka usil gitu ya. Tetapi ternyata Hamid ini adalah pribadi yang bagus, yang sopan, kemudian perhatian sama teman-temannya, ya memiliki kepribadian yang bagus lah kira-kira begitu ya. Sehingga kalau main bersama dia tidak hadir itu dicari oleh teman-temannya gitu ya. Watikhadin watawadin bihusni adabihi wati biqalbihi. Jadi biasa dia berkumpul dengan teman-temannya itu menyatu gitu ya. Kemudian saling menyayangi di antara teman-temannya karena kebaikan adabnya Hamid itu tadi, sehingga menyebabkan dia sangat disayangi. Biasanya kalau anak sama anak bagus itu kan orang tuanya ikut gitu ya. Tapi sebaliknya kalau anaknya suka usil nih orang tuanya juga ojo kancan karo kae kan gitu ya. Kenapa? Suul khuluqi yu'di kan itu ya. Perilaku buruk itu nular. Kalau temannya suka usil itu biasanya orang tuanya juga takut, jangan-jangan nanti ketularan keusilannya gitu ya. ini kalau dulu kan biasa ada kalau mau berangkat sekolah ada pohon mangga yang kelihatan mangganya buahnya banyak, itu kemudian dipukul pakai disawat pakai batu, nanti kemudian dimakan bersama-sama dulu. Tapi kalau sekarang anak-anak kayaknya nggak ada yang kekurangan makanan gitu ya. Beda dengan waktu kita dulu itu bukan niat mencuri ya. Iya, karena lapar gitu ya, nggak ada jajan yang dimakan. Sehingga sekarang itu tinggal pilih ya. Sehingga sekarang tinggal pilih saja. Maka bagaimana pribadi Hamid yang bagus ini seharusnya juga dicontoh oleh teman-temannya. Jadi kalau di permainan teman sebaya itu ada satu yang nuei gitu ya, ada yang punya jiwa ngayomi, itu kita mau lepas anak-anak itu juga senang gitu ya. Berbeda kalau kemudian
ada temannya yang rotok sedengan gitu ya. Akhirnya sebagai orang tua kan kita juga takut ya, jangan-jangan nanti anak kita di rumah kelihatan baik-baik, tapi begitu keluar rumah karena dia berteman dengan teman yang usil itu, akhirnya perilaku kurang baiknya itu kira-kira menyebabkan anak kita juga ikut-ikutan. Maka kemudian bagaimana hal yang semacam ini memang kalau perlu ya anak-anak sekali waktulah kita ajak duduk bersama-sama. Kalau ada sesuatu yang kurang pas itu ya perlu dinasihati, jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kalau sudah terlambat ini biasanya untuk diperbaiki kayaknya susah. Malah kadang-kadang anak kalau dinasihati ya sekali waktu membantah juga, padahal benar-benar apa yang dia lakukan itu salah. Maka Hamid ini menjadi model anak yang bagus yang mungkin bisa ditiru oleh teman-temannya. Ini kan contoh Hamid sebagai orang yang baik dengan tetangga. Iya. Sikap Hamid kalau ada tetangga yang nggak enak itu harus bagaimana? Ya, ini anu ya pertanyaan yang kadang-kadang Kan itu iya, kadang menangis di maksud saya gini. Wah, kok harus saya selalu yang begini? Bagaimana orang lain dengan saya, tetangga ke saya sih sebenarnya? Kalau ada yang nggak baik terus saya harus gimana, kan gitu pertanyaan. Iya, ini jadi biasalah dalam berteman itu kadang-kadang memang ada yang bilang gini, saya kok selalu jadi yang kalah-kalahan. Kalah-kalahan. Gitu. Iya, tapi sadarilah bahwa kesediaan kita untuk mengalah untuk kebaikan orang lain itu sejatinya adalah satu sikap yang sangat mulia. Cuman kadang memang yang iya, yang nggak enak itu kalau terus-terusan gitu ya. Jadi tempat yang sudah paling mentok lah kira-kira begitu. Masa setiap hari kalau bermain kok ujung-ujungnya mesti yang jadi tumpuan terakhir itu kok saya terus gitu ya. Maka kemudian ya anak-anak diajarilah kalau bisa ya berbagi, jangan kemudian temannya yang selalu jadi kalah-kalahan gitu ya. Jadi kalau ada sesuatu yang kurang pas, maka kemudian mereka kita ajak duduk bersama untuk dikasih penjelasan sehingga baiknya itu tidak hanya seorang tetapi kemudian yang lain juga akan mengikuti sesuatu yang baik. Jadi begitu. Kalaupun sampai kita menyikapinya orang itu kok megeli terus, kita paling tidak menyikapinya dengan hal yang baik kan. Cara yang baik. Cara yang baik ya, cara yang baik. Memang jangan dibalas keburukan itu dengan keburukan ya. Kalau kita tidak sabar ya tinggal ngalih aja pindah nggon ngopi gitu. Oh ya, cuekin aja ya. Iya, jadi kalau ada yang sekiranya senengannya kok kalau nggak usil itu kayaknya nggak asik gitu ya, sudah biarin aja, kita cari tempat yang lain yang baru untuk bagaimana agar kita tetap bisa berbuat baik dengan teman-teman. Atau begini, ini ada pertanyaan misalkan bagi orang yang baru mau menempati suatu atau pindah rumah atau mau berdomisili tetap di mana begitu, apa yang harus dipersiapkan? Apa perlu saya memilih di komunitas atau tetangga atau habitat pemukiman yang baik atau gimana agar menjaga ini saya harus bersikap bagaimana dengan tetangga itu gimana? Ya sejatinya begini, kebaikan yang dimiliki oleh seseorang dimanapun dan kapanpun dia tidak akan boleh memandang tempat itu. Iya, itu sejatinya harus saya pikir ya baik. Dimanapun tidak boleh dibatasi oleh ruang waktu dan dimensi tempat gitu ya. Kenapa? Karena kalau orang sudah terbiasa membantu orang lain, walaupun mungkin dia hidup di lingkungan yang kelihatan eksklusif gitu ya, maka dia akan mencoba bagaimana memperlakukan tetangganya itu seperti saudaranya. Maka dia akan kunjungi rumah-rumah itu sehingga bagaimana dengan sesama tetangga itu akan terjadi chemistry kira-kira seperti itu. Jadi walaupun tinggal di rumah gedongan gitu ya, yang di situ banyak komunitas orang yang kaya, tetapi kalau kemudian semangat untuk kebersamaan itu ditumbuhkan, maka ya saya yakin kok rasanya orang hidup di mana saja enak. Tetapi kalau kemudian orang ini sudah merasa punya perasaan elitis gitu ya, merasa elit, jangankan kok hidup di komunitas orang kaya, ya sesama temannya yang sama-sama levelnya sama itu loh, ya nggak bisa karena memang muncul di perasaannya itu perasaan elit gitu. Jadi bagaimana hal yang semikian ini memang harus kita kita hindari perasaan elitis itu, sehingga ya kalau kita ketemu dengan sesama punya semangat yang sama, kemudian bahasanya itu ya duduk sama rendah, berdiri sama tinggi, kira-kira seperti itu. Artinya ya, dimanapun tinggal kitanya ya sebenarnya. Tidak boleh menuntut orang lain, tapi kita bagaimana berbuat baik dengan orang lain itu. Ya kita mulai dari diri sendiri lah, kira-kira seperti itu. Ya. Oke. Luar biasa materi kita.
closingnya Pak Miftah tentang bagaimana bertetangga yang baik ini. Ya, terima kasih. Jadi Hamid ini adalah inspirasi bagi kita bagaimana kita berkomunikasi, bersahabat dengan tetangga kita. Maka kebaikan yang kita lakukan itu pasti di kemudian hari akan memberikan manfaat kepada kita dimanapun dan kapanpun. Maka kalau kita mau dibagi oleh orang lain, mari kita mulai dari kebaikan itu, kita mulai dari diri kita sendiri. Jangan sampai kita menuntut orang lain baik dengan kita, tetapi kita tidak pernah berbuat baik kepadanya. Maka bagaimana kita membiasakan diri untuk selalu berbuat baik kepada tetangga-tetangga kita. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin bil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa asmaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna ya karim. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma ja'alna min ahli ilmi wal khair wa la taj'alna min ahli syarri wad dhair. Innaka 'ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih. Bab ini menginspirasi bagi kita semua tentang keteladanan seorang Hamid yang selalu berbuat baik dengan tetangganya. Sejatinya pagar rumah kita yang paling baik adalah bukan besi yang begitu tinggi, tetapi tetangga kita. Kalau tetangga kita baik dengan tetangga semuanya, maka mereka adalah pagar rumah kita. Insya Allah akan selalu aman, ada apa-apa baik juga dengan kita. Terima kasih, kita jumpa lagi di sesi yang lain. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.